Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Rahayu dan keempat rekan saya Luisa Fitri, Rina Alfia, Putri Bintang, dan Ranu Saputra. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai uang elektronik syariah. Pada latar belakang, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang elektronik syariah berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan transaksi pembayaran secara online dan non-tunai. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparannya dari Mbak Putri Bintang. Baik, landasan dan hukumnya diketahui di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Lanjut Mbak Putri Bintang. Kemudian Al-Quran ayat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Penjelasan lainnya yaitu, ayat ini itu menjelaskan tentang kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal uang elektronik. Kemudian penjelasan di ayat surah Al-Isra ayat 34 ini, penerbit dan pemegang uang elektronik harus memenuhi janji-janji yang berkaitan dengan uang elektronik, seperti janji untuk membayar, mengembalikan atau mengambil uang elektronik sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Penerbit dan pemegang uang elektronik juga harus menyadari bahwa janji-janji mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Dewi Sapitri. Baik, dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, berada di sini seharian atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah yang lebih batil, dan membawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Penjelasan dari ayat tersebut adalah, yang pertama yaitu uang memiliki nilai intrinsik yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Yang kedua yaitu mereka memilih makanan yang paling baik dan menunjukkan dari segi kualitas dan kesehatan. Yang ketiga, mereka bersikap lemah lembut dan tidak menceritakan aib orang lain dan tidak sombong sesama manusia. Keterkaitan surah tersebut dengan uang elektronik syariah yaitu uang haruslah memiliki nilai intrinsik. Karena kalau uang tidak memiliki nilai intrinsik, maka uang tersebut tidak ada harga, tidak berharga. Yang kedua, dengan uang kita bisa beli barang dan belanja dengan jasa yang halal, baik dan bermanfaat bagi kita. Terus yang ketiga, uang digunakan untuk dengan bijaksana, bijak dan tidak boros dalam menggunakan uang tersebut, dan tidak boleh menyombongkan diri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Ranu Saputra. Oke, dalam hadis Nabi yang artinya hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi,
Nasai, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubaidah bin Syamit, jual beli emas dengan emas, perak dan perak, gandum dengan gandum, syai dengan syai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis, serta secara tunai. Jika jenis berbeda, juallah kehendakmu jika dilakukan secara tunai. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan tentang kaidah jual beli yang harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Barang yang dijual harus sejenis. Jika berbeda jenis maka harus ukuran dan timbangannya. 2. Barang yang dijual harus sama kualitasnya. Jika berbeda kualitas, maka harus berbeda harga. 3. Barang yang dijual harus secara tunai. Jika tidak tunai, maka harus ada selisih harga antara yang ditangguhkan dengan yang tunai. Keterkaitan hubungan uang elektronik syariah. 1. Uang elektronik syariah adalah salah satu bentuk uang yang membedakan jenis dengan uang tunai karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak berwujud fisik. Oleh karena itu, uang elektronik syariah harus dijual dengan uang tunai dengan selisih harga yang adil, sesuai dengan nilai nominal uang elektronik yang disimpan secara elektronik. 2. Uang elektronik syariah salah satu bentuk yang dapat berbeda kualitas dengan uang tunai secara karena tergantung pada sistem keamanan, kesediaan, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik. Oleh karena itu, uang elektronik syariah harus dijual beli dengan uang tunai dengan harga yang sesuai dengan kualitas uang elektronik yang ditawarkan tanpa ada unsur penipuan, pemerasan, atau kerugian bagi salah satu pihak. 3. Uang elektronik adalah salah satu bentuk uang yang harus dijual secara tunai karena merupakan akad wadiah dan qard antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Oleh karena itu, uang elektronik syariah tidak boleh dijual belikan secara tidak tunai karena akan menimbulkan riba nasi'ah, yaitu riba yang disebabkan oleh penundaan pembayaran atau penyerahan barang. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya, Mas Rano. Selanjutnya, kaidah fikih. Kaidah fikih yang di sini di mana terdapat maslahah, di sana terdapat hukum Allah. Penjelasannya, kaidah ini adalah kaidah yang berkaitan dengan hukum Allah, yaitu hukum yang berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah dengan menghindari hal-hal yang dilarangnya. Kaidah ini juga menekankan pentingnya pemaslahatan, yaitu kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain. Hubungan kaidah ini dengan uang elektronik adalah bahwa uang elektronik syariah adalah produk yang dikelola oleh syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang elektronik syariah tidak mengandung unsur riba, gharar, syair, dan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Uang elektronik syariah juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Trina Alfia. Fatwa DSN nomor 116 atau DSN MUI tentang uang elektronik syariah adalah fatwa yang mengatur tentang pengertian kriteria, syarat, dan larangan uang elektronik syariah. Uang elektronik syariah adalah uang yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank yang memiliki izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Fatwa tentang uang elektronik syariah. Uang elektronik syariah berarti suatu metode pembayaran berdasarkan jumlah nominal mata uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit yang memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jumlah mata uang nasional disimpan secara elektronik di media terdaftar. Yang kedua, jumlah uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan, melainkan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang kita ambil datanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tentang pemaparan materi mengenai uang elektronik syariah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.